Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irda Dila Dalimunte dengan NIM 1410620058. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasekan mini skripsi penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Gaya Komunikasi Selebgram Keanu GL terhadap kepuasan penonton di Instagram Stories. Oke, di slide selanjutnya masuk pada bagian pendahuluan. Yang pertama ialah latar belakang. Perluasan kehidupan manusia dengan percepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pada dasarnya, menggunakan teknologi adalah bagian yang penting dari kehidupan manusia. Instagram merupakan salah satu jejaring sosial yang saat ini banyak digunakan. Pengguna platform media sosial Instagram dapat mengunggah foto dan video. Media remaja sering menggunakan Instagram sebagai alat komunikasi. Ekspansi media baru telah membuat lebih mudah bagi orang untuk menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Menurut informasi dari kadata.com per Oktober 2021, terdapat 91,01 juta pengguna Instagram di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Agustus 2021 yang berjumlah 98,06 juta pengguna, angka tersebut turun 7,18%. Perlu dicatat bahwa 33,90 juta pengguna Instagram di Indonesia berada pada rentang usia 18 hingga 24 tahun. Secara khusus, 17,5% pengguna aplikasi adalah pria dan 19% adalah wanita. Instagram memperkenalkan fitur Instagram Story yang sering disebut Instastory pada Agustus 2016. Fungsi ini dirancang untuk digunakan saat mengunggah film dan gambar berdurasi 15 detik. Instagram Story hanya dapat dilihat selama 24 jam, sehingga tampilannya berbeda dengan tampilan saat mengunggah gambar. Dari Carissa Nur Insani dan kawan-kawan pada 2019. Akibatnya, anak-anak ini memiliki akses yang lebih mudah ke cerita Instagram. Pemasaran media sosial memiliki keuntungan karena bersifat interaktif, memungkinkan komunikasi langsung antara pelanggan dan manajer atau pemilik bisnis. Program Instagram dapat menampilkan selebritas melalui Instagram yang sering disebut selebgram. Pengguna akun Instagram terkenal di situs jejaring sosial tersebut dikenal sebagai selebgram. Ungkapan selebgram mengacu pada selebriti yang terkenal di Instagram dan berasal dari kata selebriti dan Instagram. Banyak pengguna Instagram yang dalam semalam menjadi terkenal karena estetikanya yang khas, memposting gambar dan video di aplikasi Instagram pribadi mereka untuk mendapatkan banyak pengikut. Selebriti memiliki banyak pengaruh karena kemampuan mereka untuk membentuk masyarakat. Alhasil, dengan sering memposting foto di Instagram, tentu saja mendapat penggemar tersendiri. Selebriti dapat dengan cepat menjadi terkenal hanya dengan menggunakan kamera dan foto. Lihat cerita Instagram untuk materi menarik yang mencerminkan kepribadiannya dengan cara tertentu. Tidak hanya itu, memiliki jejaring sosial yang besar membuatnya lebih mudah untuk menjadi terkenal. Selain itu, orang-orang terkenal perlu menyadari audiens mereka untuk terlibat dengan mereka secara tepat. Seorang selebgram harus berperilaku baik di depan publik karena merupakan selebgram dengan kehadiran yang signifikan di antara pengguna Instagram lainnya. Fungsi komunikasi yang sangat kuat diperlukan di sini, karena sopan santun atau tutur kata yang baik harus ada saat seorang selebriti membuat cerita di Instagram untuk meningkatkan legitimasi seorang selebgram. Apakah seorang mengatakan sesuatu itu baik atau berbahaya tergantung pada konteksnya. Ukuran dan preferensi audiens harus dipahami oleh selebgram, dan keterlibatan serta fleksibilitas dalam komunikasi sangat penting. Setiap pengguna media sosial, khususnya Instagram, pasti memiliki berbagai tujuan unik saat menggunakan platform yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kepuasan yang dimaksud dapat mencakup baik kepuasan atau keinginan yang dicari ketika seseorang menggunakan atau dapat dijelaskan dengan theory of uses and gratification, atau yang dapat disebut sebagai gratification source, maupun kepuasan yang diperoleh setelah menggunakan media, yang dapat disebut sebagai uses and gratification theory atau gratifikasi obtain atau GO, menurut Maxwell pada tahun 2011. Jika tujuan audiens untuk menggunakan media sosial dan gaya komunikasi tercipta, mereka akan merasa puas. Dalam Allen DKK 2017, Norton mendefinisikan gaya komunikasi sebagai cara seseorang terlibat secara vokal
dan tertulis untuk menyampaikan bagaimana makna sebenarnya dimaksudkan untuk dirasakan atau dipahami. Gaya komunikasi seseorang mungkin mengungkapkan bagaimana dunia luar memandang mereka secara keseluruhan sebagai kepribadian yang berbeda. Hubungan, pekerjaan, dan kesehatan emosional seorang dipengaruhi oleh masalah ini. Citra diri seorang secara implisit dapat diprediksi oleh gaya komunikasinya, padahal memiliki pandangan yang baik terhadap diri sendiri pasti akan mempengaruhi banyak orang lain yang berpendapat demikian. Selain itu, gaya komunikasi mungkin menarik perhatian orang lain. Tentunya hal ini bisa membuat penasaran masyarakat umum saat kita menantikan story Instagram selebriti. Sebaliknya, banyak orang yang tidak tertarik dengan apa yang dikatakan selebritas tersebut melalui kisah Instagramnya ketika mereka melihat sekilas pendekatan komunikasi yang tidak menguntungkan. Mengunggah story Instagram tentu saja sangat lumrah pada umumnya. Namun, saat kita melihat kisah seorang selebriti, hal itu menggugah rasa penasaran kita dan membuat kita penasaran dengan update kesehariannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Instagram Keanu dengan nama Instagram Keanu GL yang memiliki 4.900.000 pengikut. Keanu dipilih sebagai subjek penelitian karena cara bicara dan gaya pembawaannya yang khas saat memposting cerita Instagram. Banyak orang yang menikmati video Instastory Keanu yang dikenal sangat belak-belakan dalam berbicara sambil menggunakan aksen Betawi yang khas. Keanu juga mulai terkenal berkat video-video lucunya di Instastory yang sempat juga viral beberapa tahun silam. Keanu juga dikenal dengan video Instastory-nya yaitu dengan fitur pertanyaan, di mana para pengikut Instagram Keanu akan memberikan berbagai pertanyaan melalui fitur tersebut yang kemudian akan dibalas oleh Keanu juga melalui Instastory. Ciri khas Keanu dalam menjawab pertanyaan tersebut yang dinikmati oleh para penonton Instastory-nya. Semakin banyak teknik komunikasi yang digunakan saat berbagi cerita Instagram, audiens akan semakin puas dengan pembaruan yang mereka terima dari selebgram. Keanu secara tidak langsung dapat menyampaikan citra dirinya kepada khalayak melalui gaya komunikasinya, dan citra tersebut akan berkaitan dengan kesukaan atau ketertarikan khalayak terhadap dirinya. Peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dengan topik pengaruh gaya komunikasi selebgram Keanu GL terhadap kepuasan penonton pada Instagram Story, berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan. Selanjutnya ialah terdapat rumusan masalah. Peneliti dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai adakah pengaruh gaya komunikasi selebgram Keanu GL terhadap kepuasan penonton Instagram Stories berdasarkan uraian latar belakang yang telah disiapkan. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih dalam tentang gaya komunikasi Keanu ketika membuat Instastory sehingga penonton memiliki kepuasan penonton untuk melihat Instastory dan memenuhi rumusan masalah penulis. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama ialah secara teoritis, studi ini dapat menjadi titik referensi baru saat menulis karya ilmiah, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan Telegram dalam cerita Instagram. Yang kedua ialah dalam prakteknya. Temuan penelitian ini dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya untuk menciptakan gaya komunikasi Telegram saat membuat instastory media sosial di Instagram. Selanjutnya adalah konsep. Kepuasan yang artinya cukup atau cukup dalam bahasa Latin dan artinya melakukan, merupakan akar kata dari satisfaction. Kepuasan juga dikenal sebagai perasaan bahwa harapan telah terpenuhi. Oleh karena itu, jika seseorang merasa harapannya belum terpenuhi, dia tidak akan merasa puas. Jika persepsinya sama atau lebih besar dari yang diharapkan, seseorang akan merasa puas. Yang dimaksud dengan kepuasan dalam konteks ini adalah kepuasan penonton Instastory selebgram Keanu GL. Selanjutnya ialah variabel. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu yang pertama ialah variabel gaya komunikasi. Berikut beberapa rekomendasi dari para ahli komunikasi. Menurut Komsarom, komunikasi berasal dari bahasa Latin. Komunikasi berasal dari bahasa Latin
komunis yang berarti bersama. Seorang pengirim pesan atau komunikator mencari kebersamaan dengan pesan yang mereka kirimkan. Akibatnya, kita mungkin mendefinisikannya sebagai transfer pengetahuan dan pemahaman dari satu individu atau kelompok ke yang lain melalui penggunaan simbol-simbol umum, simbol mana yang digunakan fisik, verbal, atau nonverbal. Kemudian yang kedua ialah kepuasan. Kepuasan yang artinya cukup atau cukup dalam bahasa Latin dan artinya melakukan, merupakan akar kata dari satisfaction. Kepuasan juga dikenal sebagai perasaan bahwa harapan telah terpenuhi. Oleh karena itu, jika seseorang merasa harapannya belum terpenuhi, dia tidak akan merasa puas. Jika persepsinya sama atau lebih besar dari yang diharapkan, seseorang akan merasa puas. Slide selanjutnya ialah model penelitian. Pada penelitian kuantitatif kali ini model penelitiannya ialah terdapat variabel bebas atau X, yaitu gaya komunikasi selebgram Instagram @keanugl mempengaruhi variabel terikat atau Y, yaitu kepuasan penonton Instastory. Selanjutnya ialah hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini ialah terdapat pengaruh antara gaya komunikasi selebgram @keanugl terhadap kepuasan penonton Instastory selebgram @keanugl. Selanjutnya ialah terdapat paradigma penelitian. Paradigma yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah positivistik. Penelitian kuantitatif disebut sebagai penelitian positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Filsafat positivisme memang sebuah realitas, gejala atau fenomena sebagai hal yang dapat diklasifikasikan, konkret, teramati, terukur, relatif tetap, dan terdapat hubungan sebab akibat. Menurut Suharsaputra dalam bukunya pada tahun 2012 halaman 50, penelitian kualitatif yang berlandaskan pada paham empirisme positivisme melihat bahwa kebenaran berada dalam fakta-fakta yang dapat dibuktikan atau diuji secara empiris. Penelitian ini mengelaborasi 3 poin penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Poin yang pertama adalah menjelaskan fenomena atau gejala yang terjadi sebagai gambaran akan keingintahuan dan keinginan untuk mendapat pemahaman mengenai suatu kondisi atau kejadian. Poin kedua adalah penggunaan jenis data numerik atau data dalam bentuk angka-angka sebagai bahan utama untuk melakukan analisis. Poin ketiga adalah menggunakan statistik dalam melakukan analisis. Prosedur pelaksanaan penelitian kuantitatif amat ketat karena umumnya penelitian ini dilakukan untuk memverifikasi sebuah teori melalui pengkajian hipotesis yang sejak awal sudah ditentukan dengan mengacu pada kerangka teori tertentu. Suharsaputra pada tahun 2012 halaman 53. Kemudian selanjutnya ialah pendekatan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Hamidi pada tahun 2007 halaman 4, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengutamakan pada pengukuran variabel dengan menggunakan perhitungan atau angka-angka atau uji statistik. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang diperoleh dari kuesioner berupa angka-angka yang merupakan jawaban dari responden untuk variabel gaya komunikasi selebgram keanugl terhadap kepuasan penonton Instagram Stories. Selanjutnya ialah metode penelitian. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan ialah metode kuesioner atau angket dan perhitungan statistika. Metode kuantitatif dilakukan untuk menguji hipotesis. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Angket jenis ini merupakan salah satu jenis angket di mana responden telah diberikan alternatif jawabannya. Dengan demikian, maka diperolehlah data mengenai motif dan kepuasan penonton Instagram Stories di Instagram keanugl. Selanjutnya ialah teknik penarikan sampel. Pada penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dilakukan ialah teknik random sampling. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada populasi.
Menurut Sofian Siregar, populasi adalah sekelompok subjek yang harus memiliki ciri atau karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok subjek lainnya. Jadi, pada dasarnya, populasi dalam suatu penelitian perlu digunakan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan benar atau nyata dalam mendapatkan suatu data yang sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jumlah populasinya yaitu followers Instagram Keanu yaitu sebanyak 4.900.000 followers. Selanjutnya ialah sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi dikarenakan ia merupakan bagian dari populasi tersebut. Dari situ memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya. Sampel merupakan himpunan bagian dari suatu populasi di mana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling. Selanjutnya ialah ukuran sampel. Perhitungan ukuran sampel berdasarkan tingkat kesalahan 10%, sehingga sampel yang dipilih memiliki kepercayaan 90%. Menggunakan rumus Yamane dan Isaac and Michael, yaitu rumus N sama dengan N per 1 plus N dikali E kuadrat. Jika ditotal, maka akan mendapatkan jumlah 100 responden. Selanjutnya ialah metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting, karena data yang dikumpulkan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang kita teliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Dalam hal ini, banyak hasil penelitian tidak akurat dan permasalahan peneliti tidak terpecahkan, dikarenakan metode pengumpulan data yang digunakan tidak sesuai dengan permasalahan penelitian. Pada peneliti ini digunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Setiap jawaban disajikan dalam bentuk skala Likert di mana subjek memilih satu dari beberapa jenis respon yang telah tersedia dilampirkan. Teknik skala Likert ini memberikan suatu nilai skala untuk setiap alternatifnya yang dimana ada 4 kategori, yaitu yang pertama sangat tidak setuju atau STS, kemudian tidak setuju atau TS, setuju S, dan sangat setuju yaitu SS. Kuesioner atau angket merupakan teknik dari pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Ada dua jenis kuesioner, yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Tujuan penyebaran angket ini adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu subjek ataupun objek tanpa adanya kekhawatiran bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar tersebut. Kuesioner dalam bentuk Google Form disebarkan melalui fitur direct message di akun Instagram yang memfollow KNUGL. Selanjutnya ialah definisi operasional. Definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, definisi konseptual yang telah disesuaikan dengan kondisi tempat penelitian. Untuk selanjutnya, dari definisi operasional ini dijabarkan menjadi beberapa indikator sebagai kisi-kisi dalam membuat instrumen sebagai berikut. Yang pertama ialah aspek gaya komunikasi Selebgram @KNUGL di Instagram Stories. Aspek gaya komunikasi ini tergantung bagaimana situasi yang dihadapi saat berkomunikasi. Setiap orang berbeda-beda. Dalam hal tersebut, aspek gaya komunikasi yang berbeda akan menimbulkan gaya komunikasi yang berbeda pula. Berdasarkan pengertian di atas, maka secara operasional aspek
gaya komunikasi dalam penelitian ini adalah selebgram Keanu GL dalam pembuatan Instagram Stories-nya. Aspek yang digunakan oleh Keanu GL ada 5, yang digunakan pada saat melakukan story, yang diungkap melalui instrumen angket. Kisi-kisi instrumen untuk mengungkap aspek gaya komunikasi tercermin sebagai berikut: berkomunikasi cenderung berlebihan, menggunakan kalimat kiasan, permainan suara, melakukan warna dalam komunikasi seperti kontak mata, ekspresi wajah, gestur badan, bersifat terbuka, tidak ada yang dirahasiakan sehingga terciptanya rasa percaya diri, komunikasi bersifat dua arah, komunikator cenderung suka berargumen, agresif dalam berargumen, komunikator bersifat ramah dan sopan dalam menyampaikan pesan terhadap pesan kepada komunikan. Dari kisi-kisi tersebut dikembangkan menjadi pernyataan pada angket yang diisi oleh followers Instagram Keanu GL nantinya. Kemudian yang kedua ada kepuasan penonton selebgram Keanu GL di Instagram Stories. Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh McQueen pada tahun 2011, halaman 72, di mana terdapat 4 kepuasan dalam penggunaan media. Di antaranya adalah kepuasan informasi, kepuasan identitas personal, kepuasan integres dan interaksi sosial, dan kepuasan hiburan. Kepuasan penonton bagi setiap penggunanya pasti memiliki berbagai motif tertentu yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka. Kepuasan yang dimaksud dapat meliputi kepuasan yang dicari pada saat seseorang menggunakan medianya. Berdasarkan pengertian di atas, maka secara operasional kepuasan penonton dalam penelitian ini adalah followers Instagram Keanu GL yang @KeanuGL yang diungkap melalui instrumen angket. Kisi-kisi instrumen untuk mengungkap kepuasan penonton sebagai berikut: motif penonton tergantung dari informasi mengenai suatu hal, mendapatkan bimbingan masalah praktis atau pendidikan diri sendiri, mendapatkan pengetahuan minat umum, mendapatkan model perilaku, mendapatkan pemahaman tentang diri sendiri, dapat meningkatkan tenggang rasa dan empati sosial, mendapatkan bahan percakapan, mendapatkan teman selain manusia, mendapatkan bantuan dalam menjalankan peran sosial, dapat bersantai dan mencari kesenangan, dapat mengisi waktu luang, dapat menyalurkan emosi, dapat mengeluarkan emosi. Dari kisi-kisi tersebut dikembangkan menjadi pernyataan pada angket yang diisi oleh followers Instagram @KeanuGL. Sekian penjelasan dan presentasi saya mengenai penelitian kualitatif yang saya lakukan. Mohon jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.